Tersangka kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui perkembangan proses rekonstruksi, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia. Ya Sadrina, apakah proses rekonstruksi masih berlangsung hingga siang hari ini? Egan, proses rekonstruksi atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi di Cafe Olivier Jakarta Pusat ini masih terus dilangsungkan. Tadi Jessica Kumala Wongso beserta dengan puluhan penyidik, kemudian juga petugas dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan juga tim Inafis sudah tiba di Cafe Olivier sejak pukul 8:10 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi sendiri baru dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan adapun yang hadir tentunya adalah tersangka ataupun Jessica yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Kemudian juga tadi kami melihat ada Direktorat Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Krisnamurti, dan juga di sini Jessica didampingi oleh 3 kuasa hukumnya yaitu Yudi Wibowo dan juga 2 orang lainnya. Sementara itu rekonstruksi masih terus dilangsungkan pada siang hari ini. Ini berarti sudah ada waktu 2 jam dari proses rekonstruksi, di mana tadi kami melihat melalui dari jendela dari Cafe Olivier ini Jessica memang melakukan sejumlah adegan, terutama yang kami lihat adalah ketika Jessica meminta ataupun memesan minuman kepada salah satu pelayan, dan pelayan ini diberi papan nama yaitu dengan nama Saksi Cindy. Kemudian juga Jessica terlihat melakukan adegan-adegan lainnya. Kemudian juga Jessica memasuki ruangan ataupun indoor dari Cafe Olivier ini. Sampai sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya ataupun dari Kombes Pol Krisnamurti karena masih ada ataupun masih berlanjut proses rekonstruksi ini. Kemudian juga bisa saya jelaskan sedikit, Egan, ini rekonstruksi yang pertama bagi Jessica setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun rekonstruksi ini adalah rekonstruksi ketiga dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dan jika sebelumnya rekonstruksi yang sebelumnya ini terkesan memang terbuka, tapi untuk kali ini terkesan sangat tertutup, di mana para teman-teman media di sini tidak bisa masuk ke dalam teras dari Cafe Olivier ini dan hanya dapat mengambil gambar dari depan pagar Grand Indonesia. Sementara itu juga dari Cafe Olivier sendiri sudah ditutupi ataupun dikelilingi oleh pot-pot tanaman, dan juga di jendelanya waktu kemarin memang sempat diberikan jendela berwarna putih, tapi sekarang diberikan jendela berwarna coklat dan juga dilapisi oleh kain hitam seperti itu, Egan. Ya Sadrina, apa sebenarnya yang ingin digali oleh polisi berkaitan dengan proses rekonstruksi ini? Ya, rekonstruksi dilakukan untuk pertama kalinya ketika Jessica Kumala Wongso sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pertama kalinya ini Ditreskrim Polda Metro Jaya membutuhkan rekonstruksi lanjutan karena keterangan-keterangan dari Jessica Wongso ini tidak konsisten ataupun berubah-ubah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah alat bukti dari CCTV. Kemudian dari rekonstruksi ini memang dilakukan adanya 2 versi, yaitu versi pertama adalah versi dari Jessica Kumala Wongso dan juga versi kedua dari versi penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sementara itu tadi kami sempat menghubungi kuasa hukum dari Jessica yaitu Yudi Wibowo. Yudi Wibowo mengatakan bahwa Jessica tetap bertahan pada keterangannya, di mana ia menolak ataupun membantah bahwa segala tuduhan ataupun sangkaan dari Ditreskrim Polda Metro Jaya bahwa dirinya lah yang memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Sementara itu, Egan, untuk mengungkap kasus terbunuhnya Mirna, Polda Metro Jaya ini beberapa kali melakukan rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta. Selain menghadirkan Jessica dan juga Hani yang merupakan teman Mirna meminum kopi waktu saat yang lalu itu, oleh rekonstruksi juga menghadirkan sejumlah saksi lainnya. Salah satu reka ulang yang dilakukan polisi yakni pada proses peracikan kopi yang diminum Mirna. Pada gelar perkara kali ini petugas menghadirkan 4 orang saksi yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi.
Keempat saksi merupakan karyawan kedai kopi yang mengetahui kondisi terakhir Mirna sebelum dilarikan ke rumah sakit. Dalam reka ulang tersebut, polisi membuat 4 kopi. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krisna Murti mengatakan ada beberapa hal yang coba direkonstruksi termasuk soal membuat kopi. Menurut Krisna, 4 kopi itu dibuat beberapa jenis, yakni kopi yang dibiarkan 51 menit tanpa diaduk, kemudian kopi diaduk selama 51 menit, lalu 51 menit tanpa diaduk kopi, dan terdapat racun, serta 51 menit kopi diaduk dan ada racunnya. Begitu lapor turun, kami gelar perkara, nanti setelah gelar perkara, kita lihat hasilnya. Ya, jadi malam ini kami berita acara lagi, saksi-saksi sini 4 orang kami bawa lagi ke Polda. Saksi dari karyawan Bang ya? Manajer, karyawan yang menolong, yang menyaksikan, yang melihat, ya, yang secara detail ada ketidaksesuaian keterangan antara karyawan dengan keterangan beberapa saksi. Nah itu nanti kunci, ya. Ada yang perkataan benar, perkataan tidak benar, itu kunci. Maka nanti kita akan lakukan rekonstruksi setelah. Rekonstruksi di Cafe Olivier ini masih terus berlangsung, Egan. Dari 50 adegan ini masih ada 27 yang baru terlaksana dalam rekonstruksi di Cafe Olivier ini. Kami juga masih menunggu dari keterangan resmi dari Diskrimum Polda Metro Jaya. Kembali ke Egan. Baik, kita tunggu nanti apa hasil dari rekonstruksi yang dilakukan kepolisian di Grand Indonesia. Terima kasih Sadrina Evanli atas laporannya. Anda menyaksikan News Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pertama kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin di Grand Indonesia hari ini. Dengan menggunakan 9 mobil, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tiba di tempat rekonstruksi yang berlangsung di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Saat tiba di lokasi, seluruh penyidik langsung masuk ke kafe. Polisi juga membawa tersangka Jessica Wongso ke lokasi rekonstruksi dengan pengawalan ketat penyidik. Dalam rekonstruksi pertama, Jessica didampingi pengacaranya Yudi Wibowo. Polisi melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi rekonstruksi, sementara di luar area Cafe Olivier dan kawasan sekitarnya dijaga ketat pihak keamanan mal yang memagari daerah itu dengan tali hitam. Sementara awak media tidak diperkenankan masuk maupun mendekat ke sekitar lokasi rekonstruksi. Aparat Polda Metro Jaya rencananya hari ini akan merekonstruksi peristiwa tewasnya Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier, Jakarta. Saat ini polisi telah menetapkan tersangka kasus pembunuhan tersebut, yaitu Jessica Wongso. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan di lapangan, kita akan bergabung bersama reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto yang saat ini berada di lokasi kejadian tewasnya Wayan Mirna Salihin. Ya, Sadrina, bagaimana persiapan rekonstruksi yang rencananya akan digelar hari ini? Apakah nanti Jessica akan hadir? Iya, Wiki, memang rencananya di Reskrimum Polda Metro Jaya akan melangsungkan rekonstruksi atas perkara kejadian ataupun kasus kematian Mirna Salihin yang tewas usai minum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia. Nanti rekonstruksi ini rencananya akan dilakukan pada pukul 8 pagi ini. Namun kami memantau di Cafe Olivier seperti yang di belakang saya ini, Cafe Olivier masih belum melakukan persiapan-persiapan terkait dengan rekonstruksi. Cafe Olivier masih tertutup dan menurut dari pihak dari manajemen gedung Grand Indonesia, pihaknya ini belum mendapatkan konfirmasi dan juga surat izin untuk melakukan rekonstruksi dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Sejauh ini juga dari Direskrimum Polda Metro Jaya, sementara juga untuk dari pihak kuasa hukum Jessica Wongso ini juga belum hadir di Cafe Olivier. Namun Jessica Kumala Wongso yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dipastikan hadir dalam rekonstruksi yang akan dilakukan pada pukul 8 pagi ini. Hal ini dipastikan oleh kuasa hukum Jessica Wongso, yaitu Yudi Wibowo, yang sempat kami hubungi melalui sambungan telepon pada pagi ini. Dan Jessica Wongso nanti akan didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya seperti Yudi Wibowo, kemudian juga Yaya Supriyatna dan juga Hidayat Bustom. Wiki. Ya, Sadrina, lalu apa yang akan digali oleh polisi dengan rekonstruksi yang akan dilakukan hari ini?
Rekonstruksi yang dilakukan pada hari ini adalah rekonstruksi pertama setelah Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Rekonstruksi ini diperlukan karena Diskrim Polda Metro Jaya ini ingin mengetes atau membuktikan keterangan-keterangan dari Jessica Wongso yang inkonsisten ataupun tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh Diskrim Polda Metro Jaya. Nantinya ini rencananya rekonstruksi akan dilakukan dalam dua versi. Yang versi pertama adalah versi dari penyidik di Reskrim Polda Metro Jaya dan kedua adalah versi dari Jessica Wongso sendiri. Menurut dari kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo tadi yang sempat kami hubungi ini mengatakan bahwa pihaknya ataupun Jessica menuruti apapun arahan dari pihak kepolisian. Tapi Jessica ini masih tetap kekeh dengan ataupun bersikeras dengan pengakuannya bahwa dirinya tidak melakukan apa yang disangkakan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya, yaitu menaruh sianida di dalam kopi Vietnamese yang diminum oleh Mirna Salihin. Sejauh ini kami juga masih menunggu kapan dari proses konstruksi yang akan dilakukan dari Cafe Olivier ini. Demikian kembali ke Wiki. Baik, Sardina, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian Sardina Vanalia dan juru kamera Rio Cornelianto dari kawasan Bundaran HI, Jakarta. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB, Yusril Iza Mahendra menegaskan akan maju dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 mendatang. Ia siap menantang Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Yusril mengatakan dirinya belum memutuskan untuk maju dengan dukungan partai atau maju secara independen. Namun, kedua bentuk dukungan itu sudah dipersiapkan sejak dini. Menurutnya masalah Jakarta tidak jauh dari kemacetan, banjir, sampah, pemukiman kumuh, dan lapangan kerja. Jika terpilih, hal-hal itu yang akan menjadi prioritas untuk dibenahi. Yusril mengakui niat untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta semakin menguat setelah adanya hasil survei dari Cyrus Network yang mulai memperhitungkannya sebagai sosok penantang. Siap menantang Ahok, Pak? Ya, rakyat mempersilahkan saya untuk maju, bahkan yang pertama kali mengajak saya untuk maju ke pemilihan Gubernur DKI ini adalah dari Sirus, ya. Dan Sirus itu kita tahu adalah tim yang dekat dengan Pak Ahok. Jadi ya kita ikuti perkembangan ini dan mudah-mudahan masyarakat antusias, dan kalau ada pertarungan yang head to head, ya, 1 lawan 1, saya pikir itu akan sangat menarik. Jadi rakyat tidak terpecah. Sebenarnya masalah Jakarta itu tidak jauh-jauh daripada masalah kemacetan, masalah banjir, sampah, ya, dan kemudian juga pemukiman kumuh dan lapangan kerja, ya, khususnya bagi rakyat kecil yang selama ini bekerja di pasar-pasar tradisional, di kaki lima, pedagang asongan. Itu saya seorang pelanggan setiap pasar-pasar tradisional itu. Hampir tiap minggu saya pergi ke banyak pasar, baik pasar domestik maupun pasar